kalian bagaimana belajar Microsoft Excel dengan cara yang sesimpel mungkin dan sejelas mungkin. Oke teman-teman, kita mulai saja tutorialnya. Pertama kita buka aplikasi Microsoft Excel dengan cara tekan Windows R di keyboard. Kemudian ketikkan Excel di kotak pencarian. Klik OK menggunakan mouse atau tekan tombol Enter menggunakan keyboard. Ini adalah tampilan start screen. Di bagian kanan, ini adalah template yang tersedia di aplikasi Microsoft Excel. Di bagian kiri atas, ini adalah recent file atau file sebelumnya yang sudah kita buka menggunakan Microsoft Excel. Di bawah ada Open Order Workbook, yaitu untuk membuka file yang sebelumnya sudah pernah kita simpan. Nah, untuk memulai lembar kerja pertama, kita pilih saja Blank Workbook. Di sini kita sudah dibuatkan dengan otomatis sebuah lembar kerja baru bernama Book 1 seperti ini. Nah, untuk membuat lembar kerja baru berikutnya, kita bisa klik menu File, pilih New. Kemudian di sini kita pilih saja Blank Workbook. Nah, di sini dengan otomatis dibuat sebuah lembar kerja berikutnya bernama Book 2. Shortcut keyboard untuk membuat lembar kerja baru di Microsoft Excel, kalian bisa menekan tombol Ctrl+N. Contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah disediakan Book 3. Oke, saya jelaskan satu persatu elemen-elemen atau bagian-bagian dari Microsoft Excel 2019. Bagian kiri atas ini namanya adalah Quick Access Toolbar, di mana terdapat 3 tombol. Yang pertama Save untuk menyimpan dokumen, yang kedua Undo untuk membatalkan perintah, dan yang ketiga adalah Redo untuk membatalkan perintah Undo. Kita juga bisa menambahkan custom quick access baru, yaitu dengan mengklik custom quick access toolbar. Misalnya saja kita tambahkan open, maka kita klik open. Nah, ini adalah title bar, di mana title bar ini defaultnya ini adalah Book 1 seperti ini. Jadi nama dokumen yang kita buat defaultnya ini adalah Book 1. Setelah kita save, nama ini akan berubah menjadi nama file yang kita ketik. Sebagai contoh, saya klik save. Kemudian di bagian sini saya tentukan penyimpanan, klik browse. Kemudian saya contohkan simpan di dokumen dengan nama latihan. Baru klik save. Nah, di sini nama Book 1 tadi sudah berubah menjadi latihan. Berikutnya di bagian sini adalah Ribbon Display Option. Ini untuk pengaturan ribbon. Ketika kita klik, di sini terdapat 3 tombol. Yang pertama, Auto Hide Ribbon. Ketika kita klik, maka tampilan lembar kerja kita akan seperti ini. Nah, untuk menampilkan ribbon, arahkan mouse ke atas, kemudian kita klik. Seperti itu. Berikutnya, di bagian bawah ada Show Tab. Bagian ini akan menampilkan tab menu saja. Untuk menampilkan komen, kita bisa klik salah satu tab menu ini, sebagai contoh tab Home. Maka komen akan muncul seperti ini. Bagian yang terakhir adalah Show Tab and Comment, yaitu untuk kembali ke pengaturan semula, yaitu menampilkan ribbon secara utuh. Yang ini adalah pengaturan menu Windows seperti Minimize, Restore, dan Close. Minimize digunakan untuk menutup aplikasi Microsoft Excel dan mengembalikannya ke taskbar. Nah, untuk mengaktifkan kembali, kita klik saja icon Microsoft Excel yang ada di taskbar. Yang ini adalah Restore Down. Ketika kita klik, maka Excel akan berubah menjadi seperti ini. Klik saja Maximize untuk kembali ke ukuran semula. Ini adalah Close yang digunakan untuk menutup aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini terdapat menu file. Ketika kita klik, maka akan muncul backstage view seperti ini. Di
Di Backstage View ini terdapat beberapa perintah seperti New, Open, Save, dan yang lainnya. Juga terdapat menu option untuk pengaturan Microsoft Excel lebih lanjut. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, kita klik icon ini. Yang ini adalah tab menu atau menu bar. Ada Home, Insert, dan yang lainnya. Di bawah menu bar, ini adalah toolbar, di mana toolbar-toolbar ini dikelompokkan menjadi sebuah grup, contohnya grup clipboard, font, alignment, dan yang lainnya, serta dipisahkan oleh garis vertikal seperti ini. Di bawah dari grup, ini terdapat panah ke bawah seperti ini. Ini merupakan pengaturan lanjutan dari grup. Contohnya grup font, kita klik, maka akan memunculkan jendela format sel seperti ini. Di sini adalah kotak pencarian, di mana kita bisa menuju perintah tertentu. Sebagai contoh, saya akan blok sel B2 sampai dengan C3. Kemudian, saya akan memberikan warna pada sel tersebut menggunakan fill color. Di sini saya akan ketikkan fill color. Kemudian di sini kita pilih warnanya, misalnya saja warna biru. Maka kita klik. Otomatis sel yang terseleksi atau terpilih akan berubah menjadi warna biru. Seperti itu. Yang ini adalah name box. Name box ini adalah informasi dari sel yang sedang aktif. Misalnya, yang aktif adalah sel A1, maka di name box akan ditulis A1. Begitupun dengan sel lainnya. Ketika kita pilih B2, di name box akan ditulis B2. Yang ini adalah insert function, yaitu untuk memasukkan rumus formula atau fungsi. Di sini adalah formula bar, yaitu tempat kita mengedit, mengubah, bahkan menuliskan rumus formula atau fungsi bisa kita lakukan di formula bar. Formula bar ini juga isi yang sebenarnya dari sel yang sedang aktif. Sebagai contoh, saya akan masukkan rumus formula di sel E3. Di sel E3, di sini ditulis AM Project. Isi yang sebenarnya adalah sama dengan C3. Seperti itu. Berikutnya di sini terdapat huruf A, B, C, D. Ini dinamakan kolom. Kolom di Microsoft Excel bentuknya vertikal. Dimulai dari kolom A sampai yang terakhir adalah kolom XFD. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya ini adalah baris. Bentuknya horizontal, dimulai dari baris ke-1 sampai baris yang terakhir adalah baris ke-1.048.576. Nah, kotak kecil ini adalah sel. Sel ini adalah pertemuan antara kolom dan baris. Sebagai contoh, ini B3, yaitu pertemuan antara kolom B dengan baris ketiga. Begitupun dengan sel C5 adalah pertemuan antara kolom C dengan baris kelima. Seperti itu. Nah, kumpulan antara kolom dan baris ini dinamakan sebagai sheet. Nah, ini sheet 1. Sheet di Excel 2019 defaultnya ini adalah satu seperti ini, yaitu sheet 1. Kita bisa menambahkan sheet baru dengan mengklik icon plus new sheet seperti ini. Maka di sini program Excel akan menambahkan atau memberi nama secara otomatis, yaitu sheet 2. Begitupun seterusnya. Sheet 3, sheet 4, dan seterusnya. Sheet-sheet ini bisa kita modifikasi. Dari mulai mengganti nama, menghapus, menyembunyikan. Kita contohkan satu persatu. Untuk memberikan nama pada sheet,
kita bisa klik kanan di sheet yang akan kita ubah. Kemudian pilih rename. Kemudian kasih nama, misalnya data. Kemudian kita akhiri dengan menekan tombol enter di keyboard. Berikutnya untuk sheet 2, kita klik kanan. Pilih delete. Delete digunakan untuk menghapus sheet. Sheet 3, klik kanan, pilih hide. Hide digunakan untuk menyembunyikan sheet. Nah, untuk menampilkan sheet yang tersembunyi, kita bisa klik kanan di sheet, kemudian pilih unhide. Pilih sheet yang akan ditampilkan, kemudian klik OK. Kita juga bisa memberikan warna pada sheet untuk membedakan antara sheet satu dengan sheet lainnya. Klik kanan di sheet, kemudian pilih tab color, pilih warna yang diinginkan, misalnya merah. Lakukan hal yang sama untuk sheet-sheet lainnya. Kita juga bisa memindahkan sheet dengan cara klik kanan di sheet yang akan kita pindahkan. Kemudian kita pilih move or copy. Nah, untuk mengcopy sheet, kita checklist di create a copy. Kemudian, misalnya kita ingin memindahkannya atau membuat kopian ke akhir, maka kita klik move to end. Klik OK. Maka dengan otomatis di sini akan dibuat sebuah sheet baru bernama data. Isinya akan sama persis dengan sheet data yang ada di pertama ini. Seperti itu. Ini juga bisa kita pindahkan ataupun copy. Klik kanan, pilih move or copy. Kemudian kita klik kotak ini dan kita buat sebuah lembar kerja baru, yaitu new book seperti ini. Baru kita klik OK. Nah, sheet 2 yang berada di book 1 sekarang sudah berpindah ke book 2 seperti ini. Bagian ini adalah scroll bar horizontal yang digunakan untuk menggulung lembar kerja ke kiri dan ke kanan. Di sini ada scroll bar vertikal yang digunakan untuk menggulung lembar kerja ke atas dan ke bawah. Ini adalah tampilan lembar kerja kita, di mana ada normal, page layout, dan page break preview. Tampilan yang kita lihat sekarang adalah tampilan normal. Kita bisa berpindah ke tampilan lain dengan mengklik page layout. Tampilannya seperti ini. Ataupun kita pilih page break preview. Page break preview ini hanya akan menampilkan sel yang ada teksnya, atau sampai sel terakhir yang ada teksnya. Contoh seperti ini. Misalnya saja teks data ini kita hapus, maka page break preview tidak akan menampilkan halaman. Nah, seperti itu. Nah, yang ini adalah zoom. Zoom ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil worksheet atau lembar kerja kita. Kita bisa klik zoom out untuk memperkecil dan zoom in untuk memperbesar. Kita juga bisa geser slider ini kiri untuk mengecilkan dan ke kanan untuk membesarkan. Oke teman-teman, demikian bahasan kita kali ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.